warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi ta'ala wa litabal balaya wa nusalli bi hadzal kitab alladhi la sabab bil iman asatija wa li ahli hadzal masjid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bab etika perpisahannya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istadzantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Fa qala kalimatan ma yasudduni anna li biha ad-dunya. Wa fi riwayat qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau minta izin, yakni aku kata Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umrah. Maka Nabi pun mengizinkan kepadaku. Kemudian Nabi bersabda, jangan lupa, jangan kamu melupakan kami, wahai anak, wahai saudaraku, akan doa kamu. Maka Umar berkata, inilah kalimat yang menggembirakan aku, bahkan lebih gembira melebihi aku mendapatkan dunia dan segala isinya. Di jalan lewat yang lain Nabi bersabda, sertailah kami, asyrikna ya ukhayya bi du'aik. Sertailah kami, wahai saudaraku di dalam doa-doamu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini gimana? Ini pelajaran. Yang pertama, Sayyidina Umar itu mau umroh izin kepada Nabi, pamitan. Karena ini termasuk sunnah, ini dengan harus umroh pamitan. Ini nak tenggene kiai, tenggene ustaz, ora ustaze moro ning wong sing arep umroh. Tapi sing ajeng umroh moro tenggene ustaz. Ini Pak Saiful moro nggih. Wis nglakoni dhisik, hadise lagi metu saiki. Dan ini pas seperti itu etikanya.
orang soleh kita datang. Khususnya Pak, itu kalau kita mungkin masih punya orang tua, sowan dhisik ke kedua orang tua jenengan. Ketika ngoten. Dan ini bisa juga kita turunkan, kita kiaskan. Tidak hanya umroh Pak, kalau kita mau pergi jauh, kita pergi kemana untuk waktu yang agak lama, pamito, nih, soano nenggone wong tua sampeyan, soano nenggone guru-guru sampeyan, atau siapa yang sampeyan tuakan, itu kalau nggih bisa terlihat masya bapak ibu bapak Islam ibu kula mesti nggih mriki tapi kula sowan dia mriko masya Pak Sajeng budal nggih nyontakno mriki makanya iki sunah etika ojo lunas dulu masya Allah. Demikian juga jadi Umar berkata, aku minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umrah. Maka Nabi memberi izin kepada. Kemudian Nabi bersabda, ini termasuk sunnah. Jadi jaluk dungo, latan saya ukhaya min tu'ai. Janganlah kamu melupakan kami, wahai saudaraku, akan doa-doa. Jadi Nabi pesannya ngoten nggih bagi Sayyidina Umar. Ini termasuk sunnah nggih. Datang ke orang tua, orang soleh, arep lunga, minta nasihat dulu. Minta nasihat dulu. Terus terakhir ini juga begitu diminta nasihat, ternyata Sayyidina Umar boten dinasihati tapi didongakno kalih Kanjeng Nabi atau minta arahan. Maka Nabi meminta didoakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan kalimatnya ini Pak, ya ukhayya la tansa, nah ya ukhayya niki napa diterjemahane ngoten, janganlah kamu melupakan kami wahai saudaraku yang terkasih. Bahasanya begitu, santun Nabi berbudi bahasa kepada Sayyidina Umar. Niku makanya penting ya kita kalau toh kita ini jadi orang tua memberi nasihat kepada siapapun dengan tutur kata yang santun. Ini perintah mengenai Quran beberapa kali kalau sampai ini ya. Faqsid bi masyika waghdud min sautika inna angkara aswati la sautul hamid. Sederhanakanlah di dalam kamu berjalan, sederhanakanlah kamu di dalam gaya hidup. Ini perintahnya Gusti Allah begini Quran. Ini perintahnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya di dalam surat Luqman, tapi dirilis oleh Allah di dalam Quran. Yo jadi perintah Allah pada seluruh umat manusia, sederhana di dalam kamu melangkah. Maksud imasyika ini termasuk pesan ya. Termasuk niki pesan ketika mau melakukan perjalanan. Niku disuruh menyederhanakan di dalam ya,
di dalam perjalanan. Masyika itu sebenarnya artinya dalam perjalanan kamu. Nah, diterjemahnya harfiah begitu. Makanya kita ini kalau dalam perjalanan sinyape sederhana kamu. Artinya gue bekal itu ojo tangan tangan nyangklok, tangan kiwa nyangklok, guri ngirangsel, ngarep di anu meneh, kalau berdatang jadi buatan saya kayak perkara sederhana saja. Ini ajeng haji sembarang tiko akhirnya timbangan berdekakan tentang kau usah, bukan jauh di keluar deh, kono mangan mungkin sembarang tiko sederhana mawon di dalam gaya hidup. Kenapa jadi berat? Ya karena mengikuti gaya hidup. Lambi kan kudu ganti tuh. Dhuwur biru, tengah biru, ngisor kudu biru. Jadi ini wae. Dhuwur kuning, ngisor kuning, kabeh kuning. Aduh, akhirnya nopo ya. Kalau bisa lemari digawa, kalau perlu lemarinya digotong. Goro-goro menuruti gaya hidup. Mana ini Pak Nabi memberi contoh seperti itu, Allah memberi perintah seperti itu, disuruh menyederhanakan di dalam gaya hidup, terutama dalam perjalanan. Sedangkan maksud limasyika waldud min sautika, ya, lembutkanlah suara. Artinya kalau kita bicara ojo kasar, ojo sengak. Kadang halus sampai nyelekit, podo gitu loh lah. Gayanya halus sampai nyelekit, ini sederhanakan dalam gaya hidup, dalam perjalanan. Wabud min sautik, jadi suaranya sederhana. Termasuk ini Pak, tutur kata yang santun. Kita pun nanti kalau misalkan dalam perjalanan juga begitu. Di rumah juga begitu, di mana saja begitu, supaya kita ini tutur kata yang santun. Kanjeng Nabi itu dari segi makom Pak luar biasa. Wong Nabi, Sayyidina Umar jauh Pak. Ya, tetapi Nabi bahasanya santun sekali. Latan sana ya ukhoya. Sebetulnya bahasa kasarnya ya akhi. Akhi itu bahasa kasar atau madyo. Nah ya ukhoya itu bentuk kromo inggili. Konco lali yo ngono, ini kena kasar. Jo lali ya mas, itu dasarnya halus. Makanya awake dhewe niku latihan basa halus. Kadung Surabaya Jadi kemudian juga Pak, ini memberi contoh bagaimana Nabi itu tawadhu. Ora peh mentang jadi Nabi istilah Jawa, nah kalau saya mentang-mentang dari kiai, akhirnya semena-mena di dalam berbicara, seperti atasan ke bawahan, enggak. Jadi dengan panggilan kasih sayang, jangan engkau melupakan kami, wahai saudaraku yang ku cinta, akan doa-doa. Nabi minta doa. Saya tanya, kira-kira saya paling mandi dongane Sayyidina Umar atau dongane Nabi? Sudah dongane Kanjeng Nabi, tapi ini memberi contoh. Walaupun kita sudah jadi ustaz, nah wong kadene umroh ya, omong titip donga ya, turun donga.
Niku Nabi mengajari kita kalau kita pas posisi di atas, tawadhu'lah. Makanya di dalam hadis, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, merendahkan hatinya. Orang rendah diri, kita rendah diri ini minder, rendah hati. Jadi wong Jawa andhap asor, Niku kalau kita rendah hati karena Allah, justru Allah akan semakin angkat derajatnya. Wong soleh riyen ngoten niku. Kami ngoten. Masya Allah. Ini pulau sungkan almarhum Yai Uzairon Temboro. Saya suka pernah suatu ketika beliau duduk di trap gitu kan di tangga masjid. Akhirnya saya duduk di samping beliau tapi di trap bawahnya. Beliau langsung turun ikut dari trap bawah. Saya turun lagi, beliau ikut turun lagi. Akhirnya saya berhenti, ya wis aku jejer. Ya itulah, orang-orang soleh itu begitu dulu. Masya Allah etikanya luar biasa. Masya Allah posisi tinggi tapi beliau rendah hati. Masya Allah, orang yang semacam itu semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ojo wedi awake dhewe niku Pak, derajat kita ini jadi rendah gara-gara kumpul orang rendah, tidak. Justru kalau kamu kumpul sama orang rendahan, itu derajat kamu semakin naik. Walik jadinya, gak walik, sebenarnya ngono kuwi. Nah kumpul karo orang rendah jadi rendah, justru tambah naik. Pemenang nak ini gimana? Nah pengen elektabilitas tinggi ya. Kumpulan orang rendah sampai tandur biru. Tapi syaratnya banyak lillah ya, karena Allah. Nah karena ben dipilih tambah keliru kabeh, karena merendah tapi tambah nyungsep. Ono tandur maju. Kan tadi gua tambah nyungsep karena medun tapi niatnya bukan karena apa, niatnya harus karena Allah. Itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ini kalimat yang diucapkan Nabi itu lebih membahagiakan aku daripada mendapat dunia dan segala isi. Sayyidina Umar merasa tersanjung ya. Nabi aja minta doa gitu. Tapi apa namanya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, apa namanya, sangat bergembira dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tentunya kegembiraan itu amanahnya Nabi itu betul-betul dijalankan. Jadi minta doa ya didongakne tenanan. Dan inilah Pak termasuk sunnah untuk saling mendoa. Nabi sendiri itu luar biasa mendoakan umatnya. Sayyidina Umar juga mendoakan Kanjeng Nabi. Makanya termasuk doa kepada Nabi itu membaca sholawat. Ini maulud Nabi Pak pun oke mau cakek mau sholawat. Baik secara lisan atau di dalam hati.
Siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat pada kita 10 kali. Artinya Allah kok bersolawat, Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Itu begitu. Makanya semakin banyak solawat, rahmat Allah akan semakin dicurahkan kepada kita sekalian. Pun ini pelajaran dari hadis ini. Wan Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu rajuli idza arada safaran udnu minni hatta wadi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fa yaqulu istaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika rawahu Tirmidzi. Nah ini termasuk pesan oleh dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dulu berkata kepada seseorang, jika seseorang itu ingin pergi bepergian, udnu minni, apa yang dikatakan, dekatkanlah telingamu ke saya akan berpesan kepadamu, pesan perpisahan padamu. Ini termasuk Ibnu Umar memberi pesan kepada seorang yang mau bepergian, bahkan pesannya nyedel tak bisi. Ini menunjukkan bahwa pesan itu serius. Aku akan memberikan pesan perpisahan kepadamu sebagaimana dulu Rasulullah SAW memberikan pesan perpisahan kepada kami. Kenapa kok harus mendekat telinga? Karena Ibnu Umar pengalaman dulu ketika mau pergi dinasihati Nabi, dan Nabi itu mendekatkan mulut beliau ke telinganya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar langsung berkata, istaudi'ullaha dinaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agamamu. Ini termasuk sunnah. Tadi Nabi minta doa. Kalau ini pernah dulu Nabi mendoakan. Makanya dua-duanya kalau dijalankan boleh ya. Kontak dengan selamat ya boleh seperti itu ya, dianjurkan seperti itu ya. Demikian juga jaluk donga, tolong dongakno aku ya Allah. Nah ini pengalaman Ibnu Umar itu dulu didoakan Nabi, dia pun begitu ada orang mau bepergian, dia pun mendoakan kepadanya, semoga Allah menjaga agamamu. Jadi gitu Pak, wong arep lunga doa sekaligus nasihat. Semoga Allah menjaga agamamu wa amanataka, dan amanah-amanahmu. Muga-muga dijaga agamamu, amanahmu, wa khawatima amalika, dan akhir amalanmu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Niki isi doa ini penting ya. Nomor 1 di dalam perjalanan Pak, di doa ini semoga agamanya dijaga oleh Allah. Astaudirullaha dinaka ya. Semoga atau saya berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga agamamu. Penting Pak, dalam perjalanan ini doa ini sangat penting. Moga-moga dijaga agamamu kalau Gusti Allah. Soalnya Pak, dalam perjalanan ini rata-rata agamanya itu terkorban, terutama urusan sholat itu nomor 1. Mulanya hati-hati ini, wong dalam perjalanan ini pastikan sholatnya terjaga. Itu ngoten.
khususnya ini kena nombak kendaraan umum. Allah sudah memberi dispensasi ke kita, jama'an dikosokan. Ini pun di ngaji bab jamak koso praktek no. Itu tantangan memang. Ini sih urusan orang. Belum lagi yang lainnya. Terutama ini nak jogo yang kedua nih, jogo amanah, jaga agama. Yang kedua jaga amanah. Itu penting lho. Amanah itu agama. Karena di dalam hadis itu ad-dinu amanatun, la dina lima la amanatalah. Agama itu amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Ini penguatan lagi. Ini termasuk amanah agama. Mungkin contoh sederhananya meripat ini lah amanah. Sing paling nganggai nak lunga niku jaga mripat. Jaga mripat iki luwih ya, Pak. Padahal ini amanah dititipne kali Gusti. Luput delok maksiat. Delok wong itu. Luput gak delok niku, Pak. Lah kok yo delok eleke wong liya. Luput delok eleke wong liya. Delok napa melih ngoten. Mripate gak delok kupinge, krungu ngrasa-rasa. Apa meneh nak lunga wong loro, Pak, karo kancane, Pak. Waduh. Nak ngomong gayeng, Pak, sembuh tekan dindi. Paling orang ngrasani negara. Ngrasani negara. Luput orang delok maksiat, orang krungu maksiat, lambene nyacak wong. Dan ini gimana? Makanya agama itu amanah. Lambene dijogo, mripate dijogo, kupinge dijogo, pikirane dijogo. Niku ngoten. Niki donga sekaligus pesen tak dongakno kon iso njaga agama, iso njaga amanah. Termasuk amanah niku utang piutang. Wong nak lunga karo ya ora mesti mulih neh kok. Kadang lunga terus akhirnya mati. Lah iki muga-muga dijaga amanahe, utang-utange iso lunas, janji-janjinya itu bisa terpenuhi. Kemudian terakhir didoakan khusus khawatimah amalika. Semoga Allah menjaga akhir amalmu ya, akhir amalmu. Karena apa? Ini itu, Pak. Akhir amal itulah yang sangat menentukan. Makanya kita doa supaya husnul khotimah. Ini penting, Pak. Karena tercatat ini di dalam hadis, Masya Allah, ada orang tinggal kurang satu langkah saja masuk surga. Tetapi karena catatan telah mendahului dia adalah ahli neraka, akhirnya beramal amalnya ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Makanya niki doa supaya husnul khotimah, dan doakanlah orang lain supaya husnul khotimah, karena tidak ada yang bisa merubah ya. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. Wala yazidu bil umuri illa birru. Tidak ada yang menambah umur kecuali berbuat baik ya. Kalau kamu berbuat baik, umur kamu nanti akan dipanjangkan oleh Allah. Dan itu dilihatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini penting ya, doakan supaya husnul
khatimah. Didongakne ya aja ngamuk. Kadang didongakne lo ngamuk. Astagfirullah. Didongakne apik-apik kok. Muga-muga dijogo agamane sampeyan. Masane aku katene maling enggak ngono. Lho, aminono lek iki jenenge wong sombong ngene iki, Pak. Nggih. Didongakne ra gelem. Wong sombong. Nggih. Makane dongaknono dulur-dulurmu sapa wae sing kadene lunga sekalian nasihat yang didoakan juga terimalah dengan lapang dada, dengan senang hati. Itu pun ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Berikutnya, Wan Abdullah bin Yazid al-Khutmi as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yuwaddi'a jaysha qala istawdi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Niki Pak Ibnu Umar nyontoh niki dari Abdullah bin Yazid al-Khutmi sahabat radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi SAW jika memberangkatkan pasukan untuk berperang, ya, jika memberangkatkan pasukan untuk berperang, maka Nabi berdoa, Nabi berpesan, saya berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga agamamu dan amanat kamu serta akhir kehidupanmu. Niki Pak. Jadi doa niki doa Nabi memberangkatkan pasukan. Ibnu Umar memberi pesan kepada orang yang mau pergi. Artinya doa ini bisa digunakan untuk memberangkatkan orang perang, bisa juga untuk mendoakan orang yang mau pergi kemana saja. Nah, itu sama doanya Nabi. Aku berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga agamamu, menjaga amanah-amanahmu, dan juga menjaga akhir kehidupanmu supaya tetap husnul khotimah. Kenapa? Karena walaupun berperang di jalan Allah, ternyata ada orang yang mati di tengah perang tidak husnul khotimah. Ini penting. Karena dulu ada seperti itu orang perang, ternyata di medan perang dia matinya itu su'ul khotimah. Kenapa? Ternyata dia berperang tidak membela agama Allah, tapi perangnya karena balas dendam. Hati-hati ini ya Pak, balas dendam. Karena dulu keluarganya pernah dibunuh, akhirnya dia balas dendam. Singkat cerita Pak, ketika perang dia terluka. Begitu terluka, dia nggak kuat, akhirnya matinya bunuh diri. Jadi anak panah yang menancap di dadanya dibresmi diri, akhirnya mati. Alhamdulillah. Ini kejadian zaman sahabat. Makanya hati-hati, ini penting didoakan supaya akhir kehidupannya husnul khotimah. Insyaallah. Ini penting nih, masih harus nonton bal-balan di dongak noni ini, akhirnya mati teman, mulane ada apa nih? Mulane harus lumut di dongak ini, istaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Dongak ini, siapa yang orang apa ya? Bahasa Indonesia mau, saya doakan semoga Allah SWT menjaga agamamu, menjaga amanahmu, dan menjaga akhir kehidupanmu atau akhir amalmu. Itu ini hadis sahih, masya Allah. Terakhir tentang perpisahan. Wa Anas radhiyallahu anhu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaron fazawwidni qala zawwadaka Allahu taqwa qala zidni qala faghfara dzambaka qala zidni qala wa yassara laka al khaira haitsu ma kunta rawahu Tirmidzi.
penting lagi etika perpisahan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki, dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan, maka berikanlah bekal kepadaku. Ini Pak, dan wong sowan Kanjeng Nabi krana arep bepergian minta diberi bekal, zawidni. Jadi maka Nabi SAW bersabda, zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepadamu dengan takwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Termasuk sunnah nih Pak, ketika orang mau pergi, ini selain doa tadi juga doa yang lain, semoga Allah memberi bekal kepada kamu dengan takwa. Bekalnya takwa. Al-Quran ngoten Pak, wa tazawwadu, dan carilah bekal atau berbekallah kamu di dalam kehidupan dunia ini. Fa inna khairuzati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Masya Allah. Kemudian orang tadi berkata, zidni, tambahkanlah bekal itu ya Rasulullah padaku. Maka Nabi berdoa lagi Pak, ghafaradambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi ini kita masuk pesan kepada orang bepergian, kemana saja jagalah ketakwaanmu. Ini podo dengan nasihat yang pertama, istaudillaha dinakum, semoga Allah menjaga agamamu. Itu benar podo. Kalau ini tadi zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal kepadamu dengan takwa. Kemudian yang kedua, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Orang tadi mengatakan zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah bekalnya ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, yassaralakal khairu haitsu ma kunta, semoga Allah memudahkan kamu di dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Ini Pak, ini Pak. Semoga Allah memberi bekal padamu dengan takwa, semoga Allah mengampuni dosa kamu, semoga Allah memudahkan kamu di dalam semua urusan kebaikan di mana saja kamu berada. Itu doa ini mau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. 3 doa ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Tadi nomor 1 doanya takwa, jaga agama. Tadi sudah dijelaskan di depan, penting. Nak bleset arep jogo kok jujur tetap merucut, maka doanya ya semoga Allah mengampuni. Itu mungkin terakhir, semoga dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan. Karena kalau orang perjalanan itu Pak, pasti Pak ono menghadapi macam-macam Pak. Macam-macam. Makanya doa supaya diberi kemudahan di dalam perjalanan. Masih saiki numpak tol nggih kaya poin, tapi hati-hati nggih. Makanya berapa banyak ini Pak nyawa melayang di jalan tol. Makanya ini hati-hati. Masya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan semuanya. Soalnya Pak, kita nggak tahu di dalam perjalanan nyeling teng Jepang mlebu jalan tol ketekan bensin. Ini Pak, akhirnya telepon darurat. Bukan diderek di Jepang bukan. Jadi setiap berapa meter, kilometer, bukan enten telepon darurat. Bukan ada pulsa, tombol tok langsung panggilan darurat. Akhirnya ya teko Pak. Bawane jerigen. Sak jerigen isi 20 liter.
bayar 1 juta. Niki saumur urip tuku bensin 20 liter rega 1 juta niku mriko. Ngene gara-gara mlebu jalan tol. Iku mang lali donga bae. Makane dadi ini mlebu jalan tol karepe pek cepet tambah ruwet luwih larang bisa. Iku makane perlu donga niki lan dongakno wong sing kalene Buddha dengan doa semoga Allah memudahkan kamu dalam perjalanan. Dan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk nyuntuk orang-orang sahabat yang buat ada tindak datang. Oke. Pesan-pesan yang tadi itu penting juga untuk perjalanan ke depannya. Oke, boleh. Terutama kalau materi baru yang pesan ini soalnya mau berlayar ke lautan yang tak bertepi. Makanya enten nopo niku puisi ya, layar tak berkembang kan. Nah, ini enten lautan tak bertepi. Silakan, itu bagus nasihat itu untuk siapapun, khususnya yang akan menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Mau rapi, mungkin ditugaskan di mana, atau dia menempati posisi baru. Itu penting didoakan ini supaya betul-betul dijaga agamanya. Soalnya penting sing jadi pejabat-pejabat ini juga ini ya. Supaya dijaga agamanya, karena paling beresiko itu pejabat-pejabat itu paling beresiko. Masya Allah, ingin ketakwaannya betul-betul diuji oleh Allah, betul-betul diuji oleh Allah. Belum lagi amanahnya, oh iya, kalau Masya Allah. Sing mir-miri wae husnul khotimah ora iki sing paling. Khotimah artinya sampai selesai menjabat ya Pak, ini husnul khotimah enggak. Jangan sampai iki lagi di tengah-tengah ujug-ujug ini kok jadi kelambi ora jadi gua makanya hati-hati ini makanya nak mau menjabat itu didongani dengan donga niki selamat ya muga Gusti Allah njaga agamamu njaga amanahmu muga-muga kowe husnul khotimah ngono wae dengan ngono amin yo nak ngomong itu kan udah tidak ngomong gak paham deh gak paham didoakan terutama pejabat-pejabat ini didoakan supaya nanti dijaga betul agamanya oleh Allah dan dimudahkan urusan-urusannya ya. Tidak hanya itu sebenarnya banyak ya, kita bisa pokoknya setiap mau menjalankan misi terutama misi yang penuh resiko itu didoakan ini anak-anak kita doakan ya, terutama kalau anak-anak kita mau pergi ke luar negeri itu didoakan ini ya, semoga Allah menjaga dan terus didoakan. Khususnya kalau anak-anak kita mau pergi ke negeri kafir, nah, itu Pak, itu betul-betul didoakan ini dan juga di briefing khusus. Ini kalau nak meseni anak sing Buddha dan luar negeri briefing khusus. Kalau pas haji akhirnya tak briefing WA bilang depo detail ya, termasuk nanti kalau kamu di airport seperti apa. Jadi semoga Allah menjaga ketakwaan kamu, tetapi juknisnya kita berikan. Jadi tidak hanya doa, juknisnya. Termasuk kalau nanti di airport sholat itu gimana caranya, termasuk nanti wudhunya gimana, termasuk kalau di pesawat pipisnya gimana, kemudian nanti bersucinya gimana, detail saya berikan kepada anak-anak
sampai akhirnya nanti di sana seperti apa. Kalau ketemu forum besar tiba-tiba waktunya sholat dan ini waktunya sudah dan lain sebagainya, cari kiblatnya dan seterusnya. Kalau sekarang mulai habis ya, sudah tak pesen, download aplikasi ini, kamu nanti cari waktu sholat ya. Sekarang enak sekali ya, download aplikasi ya sudah, kita tombol lokasi langsung seret sholat, waktu sholatnya ada di situ. Dan hal-hal yang khusus kalau di luar negeri itu adalah terkait waktu sholat, terutama kalau musim dingin, waktu sholat cepat. Kalau kita nggak hati-hati hilang. Jadi biasanya itu sering Pak, waktu sholat zuhur itu yang sering lepas, karena siangnya itu pendek sekali. Kenapa? Zuhur tiba-tiba begitu ada kok kita tunda sedikit, ternyata sudah masuk asar. Makanya ini hati-hati, hal-hal semacam itu harus diberikan secara detail kepada anak-anak. Termasuk kalau musim panas, sholat yang kritikal itu sholat subuh. Sholat subuh. Karena apa? Kalau sholat subuh itu kadang-kadang jam 3 itu sudah subuh. Jam 3, jam setengah 4 itu sudah subuh. Jadi hati-hati. Nah ini musim dingin enak Pak subuh ya, jam 6 target subuh. Jadi enak turu kok iki tangi iki lho, isih peteng ya tak turu. Tapi ini resikonya ketika zuhur. Maka hal-hal yang kritikal seperti ini Pak, ini perlu disampaikan ke anak-anak. Makanya jadi orang tua pengalaman Tapi setidaknya kalau nggak pengalaman, soano datang kepada orang yang pengalaman. Tidak hanya teori Pak, nah teori ini gampang, teori ini ngaji gampang, tapi ini kaitannya sama praktek. Makanya perlu juknis, petunjuk teknis seperti itu. Ya, makanya penting Pak urusan menjaga agama. Jadi kalau kita di dalam suasana negeri kafir tetap taat kepada Allah, itu seolah-olah seperti orang berperang, semuanya mundur, kita maju sendiri ke medan perang. Kalau kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, kita dijaga agama kita oleh Allah. Kita tutup dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.